Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada malam hari ini saya Eda Wisnuka Nadifa akan memandu diskusi kita pada malam hari ini bersama rekan saya yaitu Anissa Mutia Syahidah. Halo Muti Hai, selamat dan malam. Anastasia Dewi Ambarwati. Halo Tasya. Halo, selamat malam. Oke, jadi beberapa waktu lalu kita kan sudah melakukan virtual tour dan juga membahas tentang aspek matematis dari rumah Tuan Kadi. Adapun diskusi kita pada malam hari ini akan membahas permasalahan yang ada di sekolah dasar, lalu kita kaitkan dengan materi yang akan kita pilih untuk kita kembangkan menjadi sebuah RPP nantinya. Nah, untuk malam ini, saya akan, memulai terlebih dahulu. Adapun permasalahan yang, menjadi latar belakang dari pembuatan RPP saya nantinya adalah di mana di sekolah-sekolah dasar, khususnya pada fase B, ada materi geometri yang membahas tentang ciri-ciri bangun datar. Nah, ciri-ciri bangun datar itu, di antaranya beberapa akan saya sebutkan. Yang pertama yaitu memiliki rusuk, memiliki titik sudut, dan memiliki sisi. Nah, permasalahan yang utama adalah siswa SD kesulitan membedakan atau menghitung rusuk dan sisi dari bangun ruang. Yang mana kadang, ketika diminta untuk menghitung jumlah sisi pada, kubus misalkan ya, siswa SD malah menghitung, rusuk, yang mana rusuk adalah, pengertian rusuk itu adalah sebuah garis yang menghubungkan dua sisi. Mereka malah menghitung rusuk bukan sisi. Jadi ketika diminta untuk menyebutkan berapa jumlah rusuk dari kubus, mereka malah menghitung sisi. Mereka menyebutkan rusuk dari kubus adalah 6 buah. Padahal rusuk dari kubus itu yang kita tahu ada 12 garis yang menghubungkan dua sisi. Misalkan pada alas dengan sisi kanan, misalkan nanti siswa malah menghitungnya tuh garis yang menghubungkannya, bukan persisinya. Kalau sisi itu pengertiannya adalah bidang datar pada bangun ruang. Jadi mereka ketika diminta untuk menghitung sisi, mereka menghitung rusuk. Diminta menghitung rusuk, mereka menghitung sisi. Sehingga saya akan menggunakan objek rumah Tuan tadi untuk mengajarkan kepada siswa cara menghitung suatu bangun ruang dan menghitung rusuk dan sisi bangun ruang, dan apa itu rusuk, apa itu sisi. Kalau untuk titik sudut, kayaknya tidak ada permasalahan karena siswa bisa menghitung langsung berapa jumlah titik-titik yang terdapat di setiap sudut pada bangun ruang. Nah, kalau dari, permasalahan yang aku ambil itu sih. Ada tanggapan dari teman-teman? Mungkin teman-teman kurang paham sama penjelasan aku tadi. Menurut aku bagus karena Iya. yang untuk sudut-sudut itu kan perlu diperjelaskan lebih rinci lagi ya, karena ada SD juga makhluk yang masih memerlukan visual untuk mengerti materi gitu ya. Iya, kalau kita hanya menjelaskan, rusuk itu ada pada kubus itu ada 12. Rusuk itu tuh garis-garis ini loh, nanti mereka nggak tahu garis seperti apa rusuk itu kan. Oke, ada lagi tanggapan dari teman-teman? Iya. Cukup? Cukup, Tasya cukup. ada? Oke. Nah, selanjutnya, Muti, akan menyampaikan permasalahan yang, mungkin, Muti jadikan latar belakang untuk RPP-nya. Kepada Muti disilahkan. Oke, di sini aku ngambil di materi bangun datar segi 4 di bagian geometri itu di bab 6. Kelas Nah, berapa itu, Muti? kelas 4, kebetulan kita sama kelas 4. Nah, kenapa aku ngambil itu? Karena di objek dari rumah Tuan Kandi itu kan banyak bangun segi 4-nya kan. Jadi Iya. kalau untuk media atau
visual situ juga banyak. Nah, kenapa dan aku menyambungkan nanti sama PBL. Kenapa aku nyambungkan sama PBL? Karena anak-anak dia SD kelas 4 itu lebih condong sama visual kan yang fase B itu lebih condong sama visual dan gambar nyata dalam kehidupan sehari-hari, dan itu tuh nyambung sama PBL. Karena kalau misalnya hanya metode konvensional atau metode ceramah saja, anak-anak itu nangkap tapi cepat lupa gitu. Gimana dari teman-teman? Apakah ada masukan? Nanti untuk jadi Muti ngambilnya tadi modelnya itu project based learning. Iya, PBL, project based Project learning. apa problem? Problem based learning, astagfirullah. Iya, Problem problem based learning ya. Jadi ya problem based learning. Menurut aku bagus sih, karena anak-anak SD juga itu tuh mayoritas kan mereka suka yang gaya belajarnya visual learning. Iya. Jadi emang butuh objek rumah Tuan Kadi untuk menjelaskannya. Bisa diambil dari jendela mungkin. Iya. Apa lagi ya? Lantainya juga segi 4 itu. Oh iya, lantai, pintu, dan lain-lainnya. Oke. Dari Muti udah? Dari aku cukup. Oke. Tasya mau lanjut atau masih mau nanggepin penjelasan Muti? Dari aku kayaknya mau nambahin dikit aja. Tadi kan Muti ngambil PBL kan. Ya menurut aku emang cocok sih untuk anak SD. Karena kan kita juga udah belajar kalau misalkan matematika itu lebih asik kalau kita ambil dari kehidupan sehari-hari gitu. Dari problem based learning tadi kita bisa jadikan contoh kayak lingkungan sehari-hari kita, di sekitar kita ada pintu, ada lantai kayak gitu. Jadi aku rasa cocok untuk anak SD. Oke. Dari Muti udah siap, jadi selanjutnya kita akan mendengar permasalahan yang diangkat Tasya. Kepada Tasya disilahkan. Oke, baik, izin menyampaikan permasalahan yang saya ambil. Untuk materinya itu aku ngambil materi pengukuran panjang dan membilang. Nah, kalau dari kurikulum Merdeka itu membilang itu termasuk elemen bilangan, sedangkan pengukuran panjang itu termasuk elemen kepengukuran. Jadi saya menggabungkan keduanya karena keduanya itu sama-sama membutuhkan objek nyata. Nah, melalui objek rumah Tuan Kadi tadi, siswa bisa saya ajak untuk melihat langsung nih benda seperti tangga, pintu, dan jendela, sehingga pembelajaran tuh lebih konkret. Jadi seperti yang kita tahu kalau siswa kelas rendah itu kan memang mereka masih belum bisa mikir terlalu jauh. Pemahaman mereka tuh masih belum bisa mikir yang kompleks kayak gitu kan. Jadi untuk yang abstrak itu kita perlu menyajikan media yang visual gitu, media konkret. Jadi aku ngambil materi pengukuran panjang dan membilang karena menurut aku ini cocok untuk kelas rendah. Oke. Jadi teman-teman gimana? Kalau itu materinya kelas berapa, Tasya? Kelas 1. Kelas 1. Oh, kelas 1 tadi materinya membilang dan pengukurannya. Iya. Jadi kita ngambil kayak antara pintu atau apa ya contohnya. Pintu dengan jendela mana yang lebih tinggi kayak gitu. Ini apalagi contohnya ya. Oh, kita bisa ngajak ngitung jumlah anak tangga juga. Kan itu termasuk membilang kan 1 sampai berapa kayak gitu. Iya. Kalau menurut aku bagus sih, terutama yang menghitung anak tangga tadi, karena siswa jadi belajar menghitung lewat objek visualnya. Iya. Oke. Dari Muti ada tanggapan? Jadi aku cukup bagus. Oke, karena tadi
aku, Muti, dan Tasya udah membahas tentang permasalahan kami, dimulai dari aku tadi yang ngambil permasalahan. Karena tadi kami bertiga sudah membahas tentang permasalahan dan materi serta kaitannya dengan objek. Dimulai dari aku tadi yang membahas tentang sisi, titik sudut dan rusuk, Muti yang membahas tentang segi empat, dan Tasya yang membahas tentang membilang dan pengukuran. Pada malam hari ini selesai sudah diskusi kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dan audiens. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.